Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita bertemu lagi dengan kajian fikih mar'ah atau fikih wanita, yang pada kesempatan ini kita akan membicarakan dan membahas tentang apakah seorang anak boleh menghentikan sholat ketika dipanggil oleh ibunya. Dalam agama Islam, sholat adalah salah satu ibadah yang agung, ibadah yang sangat luar biasa penting dan sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kedudukan seorang ibu di dalam ajaran agama Islam itu sama juga mulia dan diwajibkan untuk diperlakukan dengan baik. Selanjutnya, bagaimana jika seandainya seorang anak sedang melaksanakan ibadah sholat, kemudian ibunya memanggil, apakah dia bisa menghentikan sholatnya untuk menjawab panggilan ibu tersebut, atau boleh terus meneruskan sholatnya dan mengabaikan panggilan ibu tersebut? Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat mengenai apakah boleh berhenti sholat atau tetap sholat. Pendapat pertama mengatakan bahwa ketika seorang ibu memanggil anaknya ketika dia sedang sholat, maka anak tersebut tidak boleh untuk menghentikan sholatnya ketika yang dilakukannya itu adalah sholat fardu. Sementara jika yang dilakukannya itu sholat sunnat, maka dia boleh menghentikannya. Pendapat ini dikemukakan oleh para ulama yang bermadhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwa sholat itu harus dihentikan secara mutlak untuk memenuhi panggilan ibu. Hal ini berlaku baik untuk sholat fardu atau sholat sunnah. Jadi seorang anak harus menghentikan sholatnya ketika ibunya memanggil. Pendapat ini adalah merupakan salah satu pendapat ulama yang bermadhab Syafi'i yang dijelaskan oleh Imam Ar-Royani. Dalam permasalahan ini ada 3 pendapat dalam madhab Syafi'i. Yang pertama adalah si anak tidak memenuhi panggilan ibu. Yang kedua, wajib memenuhi panggilan ibu dan sholatnya batal. Kemudian yang ketiga, si anak wajib memenuhi panggilan ibu dan sholatnya tidak batal. Jadi bisa kita simpulkan pendapat pertama untuk sholat fardu, yang kedua, yang ketiga itu adalah untuk sholat sunnat. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita akan rincikan pendapat ulama ini ketika kita membedakan sholat apa yang sedang dikerjakan oleh anak tersebut. Apakah sholat fardu atau sholat sunnat? Ketika si anak melakukan sholat fardu, kemudian ibunya memanggil, maka apakah mereka boleh menghentikan sholatnya? Ini ada beberapa pendapat ulama secara terperinci. Ulama-ulama Hanafiyah berpendapat bahwasanya si anak ini tidak boleh sama sekali untuk menghentikan sholat fardunya, hanya untuk memenuhi panggilan ibunya. Entah si ibu ini tahu bahwa anaknya sedang sholat atau tidak. Jadi kalau ibunya tahu anaknya sholat atau tidak tahu, si anak tetap tidak boleh menghentikan sholatnya. Hal ini juga disepakati oleh ulama-ulama yang bermadhab Maliki, sebagaimana yang dituturkan oleh Imam Abu Bakar At-Turtusi. Beliau mengatakan
bahwasanya tidak ada ketaatan untuk kedua orang tua dalam hal meninggalkan amalan fardu, yaitu sholat. Jadi ketika anak sedang sholat dan ibunya memanggil, maka tidak mesti harus menjawab panggilan tersebut. Kemudian ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya panggilan ini boleh dijawab ketika anak yang melakukan sholat fardu itu dan waktu sholatnya masih panjang. Jadi kalau masih bisa nanti diganti sholatnya karena waktunya panjang, maka boleh untuk menghentikan sholat. Sementara kalau waktunya sudah tinggal sedikit, maka tidak boleh untuk menghentikan sholat. Ini adalah pendapat Imam Haramain dari madhab Syafi'i. Nah, namun pendapat ini dibantah oleh pendapat-pendapat ulama Syafi'i yang lain, yang mereka mengatakan bahwasanya ketika sudah dimulai sholat fardu, maka tidak boleh untuk menghentikan sholat. Kemudian pendapat Hanafi mengatakan bahwasanya tidak boleh sama sekali kalau sudah melaksanakan sholat fardu untuk menghentikan sholat tersebut, walaupun untuk memenuhi panggilan ibu. Kemudian untuk sholat sunnah, mereka juga berbeda pendapat. Ada alasan yang mengatakan bahwasanya boleh menghentikan sholat sunat untuk memenuhi panggilan ibu. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwasanya kalau ibunya tahu bahwa anaknya sedang mengerjakan sholat, maka si anak boleh tidak memenuhi panggilan tersebut. Namun kalau si ibu tidak mengetahui bahwa anaknya sedang sholat, anak yang dipanggil ini sedang sholat, maka si anak wajib memenuhi panggilan ibunya. Sementara dalam madhab Maliki mengatakan bahwasanya tergantung sholat sunat yang sedang dikerjakan. Kalau sholat sunat rawatib, sunat muakkadah, maka si anak tidak boleh meninggalkan sholat tersebut. Sementara kalau sholat sunatnya adalah sholat sunat biasa, maka boleh untuk menjawab panggilan tersebut. Sementara madhab Syafi'i mengatakan bahwasanya jika tidak menyakiti perasaan ibu, maka boleh ditinggalkan. Kalau menyakiti, maka tidak boleh ditinggalkan. Sementara madhab Hanafi, kalau sholat sunnah Hanabilah, kalau madhab sholat sunnat, maka wajib ditinggalkan untuk memenuhi panggilan ibu. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita akan membahas dalil yang mendasari pendapat-pendapat dari ulama tentang pemenuhan panggilan ketika sholat ini setelah jeda berikut. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita tadi telah membahas tentang pendapat-pendapat ulama mengenai apakah seorang anak boleh menghentikan sholat ketika ibunya memanggil, baik ketika sholat fardu atau ketika sholat sunat. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang dalil-dalil yang mendasari pendapat-pendapat ini. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa seorang anak itu tidak boleh menghentikan sholat fardu ketika dipanggil ibunya, tapi boleh menghentikan ketika sholat sunat. Hal ini berdasarkan yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, tidak ada yang bisa berbicara ketika masih dalam buayan ibunya selain hanya 3 orang. Yang pertama adalah Isa putra Maryam dan temannya Jurais. Nah, Jurais ini adalah seorang ahli ibadah yang dia membangun sebuah tempat khusus untuk dia beribadah. Suatu ketika dia sedang sholat di tempat ibadahnya, lalu ibunya datang. Kemudian beliau memanggil Jurais. Dia berkata, "Wahai Jurais."
Nah, kemudian Jurais ini di dalam hatinya bingung apakah dia berhenti sholat kemudian menjawab panggilan ibunya atau dia teruskan sholat. Kemudian dia meneruskan sholatnya dan tidak memenuhi panggilan ibunya. Dan hal ini berulang beberapa kali. Jadi hari kedua ibunya datang lagi, kemudian hari ketiga ibunya datang lagi, dan sama seperti hari-hari sebelumnya ketika itu Jurais sedang sholat dan dia memilih untuk meneruskan sholatnya. Sampai pada hari ketiga ibunya kemudian mengucapkan suatu doa yang mengatakan, "Ya Allah, jangan engkau matikan dia sebelum dia melihat wajah atau fitnah dari pelacur." Nah, ini adalah doa ibu Jurais. Kemudian Jurais ini ada terkenal orang yang sangat ahli ibadah dan orang-orang di sekitarnya mengetahui hal tersebut. Kemudian ada seorang perempuan yang merupakan seorang pelacur yang mengatakan bahwa dia bisa menggoda Jurais. Kemudian perempuan ini datang dan menawarkan dirinya kepada Jurais. Namun oleh Jurais ditolak penawaran diri dari perempuan ini. Kemudian setelah itu dia mendapatkan di sana ada seorang penggembala kambing yang menggaulinya. Kemudian perempuan tersebut hamil dan melahirkan. Kemudian anak tersebut dibawa kepada Jurais dan dikatakan bahwasanya anak ini adalah anak dari Jurais. Nah, orang-orang di sekitar tempat Jurais itu marah, kemudian menghancurkan tempat peribadahannya. Kemudian Jurais berkata kepada bayi tersebut, siapa bapak dari bayi tersebut. Lalu bayi tersebut menjawab bahwa bapaknya itu adalah laki-laki penggembala kambing. Nah, jadi dalam hadis ini disebutkan bahwasanya ibu Jurais itu memanggil Jurais ketika sedang sholat, sementara Jurais mengabaikan panggilan tersebut. Kemudian ibunya berdoa kepada Allah dengan sesuatu yang jelek dan dikabulkan oleh Allah untuk sebagai pelajaran bahwa menghentikan sholat karena menjawab panggilan ibu itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan sebagai anak. Kemudian hadis kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Lau kana Jurais faqihan aliman la alima anna ijabata ummihi aula min ibadati rabbih azza wa jalla." Kata Rasulullah, seandainya Jurais itu adalah seorang yang alim, tentu ia tahu bahwa memenuhi panggilan ibunya itu lebih utama daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis ini Nabi menjelaskan kekeliruan Jurais yang tidak memenuhi panggilan ibunya dan lebih memilih untuk terus mengerjakan sholat, padahal sholat tersebut hukumnya sunnah, sementara memenuhi panggilan ibu itu hukumnya wajib. Kemudian ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Mundakir dari Rasulullah SAW, namun hadis ini berstatus mursal. Nabi berkata, "Idza da'atka ummuka fi sholati fa'ajibha, wa idza da'aka abuka fala tujibhu." Nabi bersabda, jika ibumu memanggilmu saat kau tengah sholat, maka penuhilah panggilannya. Dan jika ayahmu memanggilmu saat engkau sedang sholat, jangan engkau penuhi panggilannya. Nah, ini hadis-hadis yang merupakan dalil dari kelompok pertama yang mengatakan bahwasanya wajib memenuhi panggilan ibu kalau sholat sunat, tetapi tidak wajib memenuhi kalau sholat fardu. Kenapa kalau sholat fardu tidak wajib untuk menghentikan sholat? Karena sholat fardu itu hukumnya wajib dan memenuhi panggilan ibu juga wajib. Nah, ketika ada dua ibadah wajib saling bertentangan, maka kita mencari ibadah apa yang lebih kuat kewajibannya. Karena itulah di sini
meneruskan sholat ketika sholat fardu itu lebih diutamakan daripada memenuhi panggilan ibu, karena kewajiban kita kepada Allah itu tidak bisa ditunda untuk memenuhi kewajiban kita kepada makhluk. Kemudian adapun untuk sholat nafilah, kenapa Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya itu tergantung ibunya tahu atau tidak tahu. Seperti dalam kisah Jurais tadi, kalau ibunya tahu maka wajib untuk tidak dijawab. Sementara kalau tidak tahu maka boleh dijawab. Kemudian kalau menurut Imam Syafi'i bahwasanya kalau ibunya merasa sakit hati seperti tadi Jurais, maka harus dihentikan. Tetapi kalau tidak merasa sakit hati, maka boleh diteruskan. Sementara dalam mazhab Maliki, sholat sunat itu harus diteruskan, sunat rawatib atau muakkadah itu harus diteruskan. Sementara sunat nafilah biasa itu boleh ditinggalkan untuk memenuhi panggilan ibu. Sementara kalau dalam madhab Hanafi bahwasanya sholat sunat nafilah itu semuanya boleh ditinggalkan untuk memenuhi panggilan ibu, karena memenuhi panggilan ibu itu tingkatannya wajib, maksudnya di atas sunnah. Karena itulah harus ditinggalkan sholat sunat. Sementara pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya sholat fardu dan sunat itu wajib ditinggalkan, sebagaimana tadi hadis Rasulullah, laukana Jurais faqihan aliman la alima anna ijabata ummihi aula min ibadati rabbih. Seandainya kata Rasulullah, Jurais itu orang yang alim, yang faqih, maka dia harusnya tahu memenuhi panggilan ibu itu lebih utama daripada melakukan sholat. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita akan membahas lagi bagaimana jika seorang ibu meninggal dunia, siapa yang lebih berhak untuk memandikannya. Kita akan bicarakan setelah jeda berikut. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita telah mengetahui kesepakatan ulama bahwasanya hukum memandikan jenazah itu secara umum adalah fardu kifayah. Hal ini menurut Imam Nawawi, mereka mengatakan bahwasanya ulama berijma atau bersepakat bahwasanya memandikan jenazah itu adalah fardu kifayah. Nah, kemudian hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan ketika ada seorang yang meninggal dunia yang terlempar dari hewan tunggangannya, beliau berkata, igsiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Nah, kemudian ketika yang meninggal dunia ini adalah seorang perempuan atau seorang ibu, maka tentu kedekatan jenazah atau mayit ini dengan orang-orang di sekitarnya itu berbeda-beda, sehingga hal ini menimbulkan perbedaan pendapat ulama siapa yang paling berhak untuk memandikan jenazah seorang perempuan atau seorang ibu ketika dia meninggal dunia. Dalam hal ini ada beberapa pendapat. Yang pertama mengatakan bahwasanya orang yang paling berhak memandikan jenazah seorang perempuan itu adalah ibunya, kemudian neneknya, dan seterusnya. Kemudian kalau tidak ada, baru putrinya, cucu perempuannya, dan seterusnya. Hal ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i. Mereka menyatakan bahwasanya seorang perempuan itu harus dimandikan oleh kerabat-kerabat perempuan yang masih mahramnya. Jadi mereka mencontohkan seperti ibu tadi, nenek, anak perempuan, dan cucu. Tapi mereka tidak menyebutkan urutannya, siapa yang harus pertama memandikan. Nah, kemudian
Sementara menurut pendapat Hanabila, mereka juga mengatakan bahwa yang paling berhak itu adalah kerabat perempuan dari orang yang meninggal tersebut. Tetapi yang lebih diutamakan adalah menurut mereka jika yang ada di dalam wasiatnya. Jadi harus dilihat wasiat dari orang yang meninggal. Hal ini mereka katakan itu berdasarkan ada beberapa riwayat, diantaranya adalah satu asar yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berwasiat agar jenazahnya dimandikan oleh Asma bin Umais. Begitu juga Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berwasiat agar jenazahnya dimandikan oleh Muhammad bin Sirin, dan Muhammad bin Sirin melakukan wasiat tersebut. Kemudian siapa yang paling berhak yang memandikan jenazah, itu menurut ulama Hanabila adalah orang yang tertulis di dalam wasiat. Nah, jadi kalau yang tertulis di wasiat itu kedekatannya secara kerabat dengan jenazah, maka orang tersebutlah yang ditulis. Nah, sementara kalau tidak ada wasiat, maka dicari yang lebih dekat. Hal ini berdasarkan riwayat yang disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lailahu aqrabukum minhu in kana ya'lamu fa in kana la ya'lamu faman tarawna anna indahu hazzan min wara'in wa amanatin. Hendaklah yang mengurus atau memandikannya itu adalah siapa di antara kalian yang paling dekat kekerabatannya dengan si mayit. Nah, jika dia mengetahui, tapi jika tidak diketahui, maka siapa yang menurut kalian memiliki sifat wara dan sifat amanah. Nah, dalam hal ini maka ulama mengatakan bahwasanya kekerabatan yang paling dekat itu antara anak dan ibu. Karena itulah mereka mengatakan bahwasanya yang paling berhak memandikan jenazah seorang ibu ketika meninggal itu adalah anak, atau ketika dibalik, ketika yang meninggal itu adalah anak, maka orang yang paling dekat untuk memandikan ibu atau paling berhak memandikan anaknya adalah si ibunya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwasanya yang paling berhak untuk memandikan jenazah seorang perempuan itu adalah suaminya, jika dia mempunyai suami, atau tuannya ketika dia adalah seorang hamba sahaya. Nah, jika suaminya atau tuannya tadi tidak bisa memandikan atau tidak ada, barulah yang berhak itu adalah pihak wanita yang paling dekat ikatan kekerabatannya dengan si jenazah. Dalam hal ini anak perempuan itu lebih didahulukan, kemudian baru ibunya, kemudian baru kerabat wanita yang paling dekat setelah anak dan ibu. Pendapat ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh ulama-ulama Malikiyah. Nah, alasan mereka mengatakan kenapa harus suami atau tuan yang lebih dahulu berhak untuk memandikan jenazah daripada ibunya atau daripada anaknya, karena mereka mengatakan bahwasannya suami dan tuan itu diperbolehkan untuk melihat seluruh tubuh dari seorang perempuan. Jadi suami boleh melihat seluruh tubuh istrinya ketika hidup, maka ketika meninggal itu lebih berhak untuk memandikan jenazah, karena ketika memandikan jenazah akan terbuka atau tersingkap aurat dari jenazah tersebut. Karena itulah mereka mengatakan bahwa suami lebih berhak. Sementara kerabat perempuan walaupun boleh untuk melihat atau terbuka aurat sesama perempuan, tetapi
ada batasannya. Jadi hanya diperbolehkan di antara pusar dan seluruh tubuh kecuali pusar dan lutut. Nah, karena itulah maka kerabat perempuan itu di bawah di bawah suami atau tuan dalam hal untuk diperbolehkannya atau paling berhaknya untuk memandikan jenazah perempuan. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita telah membahas tadi tentang apakah seorang anak boleh menghentikan sholat ketika ibunya memanggil, dan ketika meninggal siapakah yang paling berhak memandikan ibu, anakkah atau suaminya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.